Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di awal pekan ini ya, setelah libur panjang ya Mbak Agi ya. Banyak yang Mhm. long weekend ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Ini banyak yang seger nih habis long weekend. Ya, oke, mari kita ajak Anda untuk berbincang-bincang banyak sekali topik-topik aktual yang sedang sedang banyak mendapat sorotan dan bahkan biasa jadi perdebatan di media sosial ya Mbak Agi ya. Tuh, apa saja tuh yang kemarin yang ramai JIS itu renovasi JIS masih terus berlanjut ya Mbak ya. Ya, Terus betul. kemudian kasus apa ini ya? Kasus suap ya. Ini Mhm. suap di PTS Kominfo ini juga makin ngeri-ngeri sedap ini karena nama Iya. sejumlah menteri udah mulai dilibatkan di situ Mhm. dan sebenarnya kita nggak kaget justru kita kaget kalau kemudian apanya ini justru di PTS kan gitu ya. Iya. Nah, kemudian Mhm. juga, nah ini perubahan peta politik kelihatannya mulai mulai kita bisa deteksi dari Mhm. perilaku dari para buzzer ya Mbak Agi ya. Kelihatannya ini mulai buzzernya Ganjar Pranowo ini Mhm. sudah Mhm. mulai sekarang mulai mulai mempersoalkan Prabowo atau mulai belain Anies atau gimana lah gitu posisinya. Iya, iya, betul. Jadi mereka mulai belain Anies sih Mas Hersu ya. Dalam tanda Jadi petik ya belain Anies itu ya. iya, belain Anies ini dalam tanda petik kita juga dan dipertanyakan ini ya oleh Hmm. netizen, ada apa ini? Karena mereka juga kaget. Karena Hmm. biasanya ini kan sangat judes gitulah ya, julid gitu kepada Anies, tapi Iya, kok iya, iya. tiba-tiba sekarang malah justru dengan kata-kata yang santun gitu ya, terkesan supaya kita tidak terjadi pembelahan gitu, kita supaya kontestasi ini nyaman gitu ya dan Iya, iya. tidak orang tidak boleh menghujat Anies gitulah. Ya, tapi ini kan buzzer ini kan ada buzzer jalanan atau kalau kalau di mana kalau dalam istilah samurainya ini Ronin tak bertuan, tapi juga ada yang samurai memang ada tuannya gitu ya. Kelihatannya Iya. yang masih ngaco-ngaco kayak kemarin yang bully Anies suka ngibul naik haji dan sebagainya ini Pak ini Hmm. Ronin ini ya para para samurai yang tidak bertuan itu atau buzzer jalanan gitu ya. Sementara kalau yang terstruktur, ngerti strategi, kelihatannya sekarang mulai belain Anies dan tahu bahwa Pak Prabowo itu yang harus diserang karena sekarang ini dialah yang kelihatannya potensi memenangkan Pilpres karena apa? Karena didukung oleh Pak Jokowi, bukannya Ganjar yang didukung oleh Pak Jokowi. Kelihatannya dari situ kita bisa baca petanya ke situ sih Mbak Agi. Ya, Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kemarin kan memang sempat ramai itu ya, baik meme maupun tulisan gitu, tukang ngibul naik haji, dan tentu saja itu ditujukan untuk menyerang Anies gitu. Tapi belakangan terus ramai juga Mas Hersu setelah terbukti bahwa dari SPA Gov apa kantor berita resmi dari Arab Saudi itu mengunggah foto Anies ketika bersalaman, entah kenapa yang dipilih kok Anies begitu ya. Dan juga beberapa foto lain dari rupanya dari undangan dari yang lain begitu, tapi yang jelas itu kemudian membalikkan keadaan bahwa ternyata memang Anies diundang secara resmi dan bahkan di antara sekian banyak puluhan undangan atau tamu VVIP dari Indonesia itu dia yang kemudian dipilih untuk maju dan bersalaman secara simbolis begitu ya dengan Pangeran MBS. Dan kemudian setelah itu Mas Hersu lucu sekali. Ini menurut saya netizen itu memang betul-betul apa ya, betul-betul kreatif gitu. Karena kemudian tukang ibu naik haji menjadi tukang cabul naik haji begitu. Jadi itu serangan kemudian berbalik. Padahal saya rasa Pak Ganjar pun gitu mungkin itu kalau menurut saya mungkin karena Pak Ganjar juga sering di apa serang dengan karena dia pernah menyatakan hobi nonton bokep begitu ya. Saya rasa tukang cabul naik haji memang ditujukan kepada Pak Ganjar. Padahal Pak Ganjar juga menjadi tamu dalam tamu dari Raja Salman begitu ya dalam event dalam naik hajinya begitu. Jadi ini memang masih masih keras begitu. Tapi kok tiba-tiba di tengah itu semua kemudian ada buzzer dari Ganjar yaitu seperti kata Mas Hersu tadi, Ronin yang bertuan kalau ini ya. Jadi sehingga didengarkan dan kemudian menjadi tulisan bahasan atau menjadi judul berita di beberapa media begitu. Yaitu dalam hal ini adalah Eko Kuntadi. Kita tahu Eko Kuntadi ini tadinya adalah ketua Ganjaris begitu ya, tapi karena dia pernah melakukan kesalahan, akhirnya dia mengundurkan diri, tapi dia tetap dianggap sebagai pentolan dari relawan Ganjar. Dan kemudian yang satu lagi Ade Armando, dia adalah juga pro Ganjar, dia Ganjaris juga, tapi
tapi dia kan sudah masuk ke PSI. Jadi dalam hal ini dia yaitu tadi memiliki tuan lah istilahnya ini adalah buzzer-buzzer yang kita lihat ini sebagai buzzer yang pentolan, yang resmi begitulah dia memiliki apa organisasi-organisasi atau bahkan kalau ini kan partai kalau Adi Armando. Dari sini kita sebenarnya justru dari mereka-mereka ini yang bisa kita lihat oh kemana arah politiknya. Mhm. Kan kita tahu ya bahwa sebenarnya mereka ini tadinya bersama Pak Jokowi semua. PSI kan Mhm. clear itu bersama Pak Jokowi ya sampai sekarang Iya. juga masih Pak Mhm. Jokowi. Tapi kelihatannya memang mereka menghadapi dilematis situasinya ketika Mhm. akhirnya ada kecenderungan dan terlihat sekali bahwa Presiden Joko Widodo itu lebih berpihak pada Pak Prabowo. Gitu kan Iya. dari situ. Sama. Saya kira itu petanya yang menjelaskan kenapa kemudian mereka nganggap bahwa oh kenapa sekarang justru yang harus difokus diserang adalah Prabowo dan yang harus Mhm. dibelain Anies Baswedan kan gitu. Dan ini Betul. yang seperti dugaan saya sebelumnya ini juga berkaitan dengan strategi yang ketika Puan bertemu dengan AHY waktu itu ya. Nah, Iya. saya membacanya, oh ini berarti PDIP menginginkan agar pemilu ini tidak hanya dua pasang calon saja. Anies akan Mhm. didorong untuk tetap maju. Kenapa? Dengan begitu bisa dua putaran kan? Karena kalau hanya satu putaran dan dua pasang calon saja, Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo Mhm. dalam situasi yang seperti sekarang ini, Mhm. ketika kemudian Pak Jokowi berpihak kepada Prabowo itu pasti pasti merugikan Mhm. untuk Ganjar Mhm. Pranowo dan PDIP terutama ya. Kalau Betul. Ganjar Pranowo mungkin asik-asik aja karena janjinya Pak eh, Prabowo bos semua akan diajak bergabung dalam pemerintahan kan begitu Pak Prabowo dan kita juga nggak kaget ini rupanya udah ketularan Pak Jokowi nih Pak Prabowo karena kan Pak Prabowo juga rival dari Pak Jokowi yang masuk ke kabinet begitu ke kabinet dan Mhm. kemudian Mhm. dipuji-puji lah oleh Pak eh, Prabowo muji-mujinya Pak Jokowi itu luar biasa banget disebut bahwa salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia Ya. banyak berguru pada Pak Jokowi dan sebagainya kan begitu dan yang kemarin juga tanda-tandanya kelihatannya Pak Jokowi itu memang semakin berpihak pada Pak Prabowo kan kita lihat yang kemarin ya kita sebut ya Mhm. Mbak Agi kemarin itu Pak Prabowo diputus untuk menghadiri ulang tahun pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Solo itu dan saya baru dapat kabar ternyata pada waktu itu Pak Prabowo itu sedang ada di luar negeri loh tiba-tiba diminta kembali Iya. oleh Pak Prabowo dan kemudian diminta untuk menghadiri itu itu kan Mhm. itu sinyal yang semakin kuat untuk mengimbangi sebelumnya Pak Jokowi hadir dalam acara Bulan Bung Karno di sana ya tetapi Betul. pada waktu itu kan kita memperhatikan diksi yang digunakan oleh Pak Mhm. Jokowi kok dititipkan ya, kok dia bukan all out memenangkan, walaupun kemudian dijelaskan kan dalam posisi beliau hadir sebagai presiden di sana, jadi tidak boleh ngomongin soal itu, meskipun tetap saja nuansanya nuansa kampanye. Nah ini saya kira Mbak, dari sini kita mulai melihat peta bahwa ya sudah mulai memang pecah kongsi nih antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Ibu Mhm. Megawati, tetapi yang bingung tuh para buzzer kan begitu ya. Di satu Mhm. sisi mereka sejak awal ingin mendukung Ganjar Pranowo karena Ganjar Pranowo itu diusung oleh Pak Jokowi tiba-tiba kan diambil oleh Ibu Megawati kan begitu. Kita ingat bagaimana Mhm. ketika ribut-ribut soal ada perjanjian batu tulis yang ada 4 poin perjanjian batu tulis Mhm. antara Ganjar dengan Ibu Megawati itu itu kan Ade Armando yang salah satunya meributkan soal itu ya Betul. dan dia merasa Mhm. kecewa banget dan dia Mhm. ya Eh, karena dia menyebutkan ada 4 ya waktu itu ya dan juga di Tempo Mhm. disebutkan itu ada 4 poin dalam perjanjian Batu Tulis itu satu tetap terus ajaran menjaga ajaran-ajaran Bung Karno saya kira ini nggak ada persoalan tapi yang jadi persoalan yang kedua itu poin kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa eh, wakil presiden itu ditentukan Ya. oleh Ibu Mhm. Megawati kedua kabinet juga ditentukan oleh Ibu Megawati dan PDIP Mhm. baru yang ketiga ini tidak boleh mencampuri keempat itu tidak boleh mencampuri urusan suksesi di Mhm. PDIP artinya jangan ganggu-ganggu keluarga Ter Soekarno kan kira-kira itu poinnya. Yang ini Mhm. memang menyulitkan saya kira buat buat Ganjar dan juga buat partai-partai politik untuk bergabung dengan PDIP. Tetapi kan ini kita tahu para buzzer ini tentu tidak ingin tidak suka juga dengan Prabowo Subianto kan begitu ya. Mhm. Nah, Mhm. kan mereka selama ini selalu kritik dulu kan mereka jadi garda terdepan melawan melawan Pak Prabowo ini. Beda dengan Projo. Kalau Projo pendekatannya lebih pragmatis kan Mbak Agi ya. Ya, iya betul sekali. Kalau Projo itu kan dibentuk pada saat Pak Jokowi masih gubernur sebetulnya ya. Jadi Ya, ini ya. sebenarnya sudah lama juga Projo begitu. Dan
Kemudian juga soal yang dikatakan oleh Mas Hersu tadi, yang ditolak itu sebenarnya ya oleh PDIP bahwa tidak ada itu perjanjian batu tulis atau ada perjanjian antara Ibu Mega dengan Ganjar Pranowo begitu kan, yang itu kan seperti ibaratnya perjanjian pranikah begitu kan. Dan perjanjian itu di apa disepakati sebelum Ganjar kemudian dideklarasikan sebagai capres dari PDIP, diusung oleh PDIP. Selama ini kan memang ditolak, tapi kemarin kita lihat pada sebuah wawancara antara Tempo dengan Budi Aris Setiadi, yaitu Ketua Umum Projo, dia mengatakan bahwa ya itu tidak bisa narasi itu ya memang valid begitu. Apa sumber-sumber dari Tempo itu adalah sumber-sumber yang valid begitu, yang diakui kebenarannya. Terus dia pun juga mengatakan bahwa saya sudah mengkonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan, kemudian ditanyakan apakah itu Pak Jokowi, ya begitulah begitu. Dan kemudian memang Pak Jokowi juga mengiyakan, mengakui mengenai adanya perjanjian tersebut begitu. Jadi ini memang itulah yang kemudian seperti kata Mas Hersu tadi membuat arah dukungan dari Pak Jokowi tersebut rupanya menjadi lebih kepada Pak Prabowo, yaitu dalam hal ini Pak Prabowo karena selama ini selalu mendekat begitu kepada Pak Jokowi dan lebih bisa dikendalikan. Sementara kalau Ganjar ini memang sepenuhnya di bawah penguasaan dari Ibu Mega begitu. Dan kemudian Mas Hersu, dari apa yang terjadi pada para buzzer ini, terutama pentolan-pentolan buzzer eh, pro Ganjar ini, kalau saya lihat ini rupanya memang sudah panik ya, sudah panik dan khawatir sekali karena mereka kan selama ini mainannya adalah survei begitu, lembaga-lembaga survei yang secara intensif begitu. Saya heran kok ada lembaga survei yang selalu mengeluarkan hasil surveinya terus-menerus. Jadi kapan mereka melakukan survei? Biasanya kan ada jeda ya. Ya, misalnya 3 bulan, misalnya dalam triwulan begitu kan misalnya atau bahkan 1 semester gitu. Tapi ini terus-menerus. Tapi kalau saya telusuri Mas Hersu, ini lembaga-lembaga survei dari sejak Januari sampai dengan bulan Mei itu masih mengunggulkan Ganjar. Terus-menerus mengunggulkan Ganjar. Dalam berbagai konferensi pers mereka, dalam berbagai rilis tertulis mereka kepada media massa, terus kemudian dalam berbagai wawancara di media televisi dan sebagainya. Mereka semua selalu mengunggulkan Ganjar sebagai hasil dari survei mereka. Katakanlah misalnya ada Indopol, LSI, kalau LSI itu sudah dari awal dia mengunggulkan Prabowo ya. Tapi ada IPO, terus kemudian indikator, kemudian ada pool tracking gitu. Dan masih banyak lagi. Itu yang kemudian pada bulan Juni ini hasilnya memang betul-betul mengunggulkan Prabowo. Jadi kalau sebelumnya itu hanya saya lihat yang konsisten dari awal itu adalah LSI, sehingga kita kemudian memiliki dugaan begitu ya, pengamat juga memiliki dugaan begitu saya lihat di berbagai media bahwa LSI ini memang pro Prabowo. Saya tidak tahu dibiayai atau tidak begitu, dan melakukan survei internalnya juga atau tidak tahu. Tapi yang jelas dari awal memang mengunggulkan Prabowo. Tapi kalau yang lain ini masih tetap mengunggulkan Ganjar hingga bulan Mei. Tapi di bulan Juni ini memang semuanya serba serba berubah begitu Mas Hersu. Dan yang masih masih tetap mengunggulkan Ganjar itu ya hanya satu begitu Mas Hersu sudah Satu tahu. atau dua? Yang satu itu adalah Yunarto, milik Yunarto Karta Wijaya, Wijaya. Carta Politika. Yang satu lagi siapa Mas Hersu? SMRC kan masih juga selalu Oh, mengunjungi Ganjar. SMRC sudah mengunggulkan Prabowo. Sekarang Pada, ini. iya, sekarang ini pada bulan Juni. Jadi Oke, oke. ini Karena kita tahu hampir kan ini Jani ya. Mm-mm. SMRC ini kan secara ideologis kan dia lawan Betul, dari betul. Ini lawan ada, dari Prabowo ya. ya, jadi ini saya baca misalnya dari Tribun News ya, dari Tribun News, hasil survei terbaru 6 lembaga survei elektabilitas Prabowo Subianto unggul, yaitu antara lain ini adalah IPO, Lembaga Survei Nasional, Indikator Politik Indonesia, SMRC, terus kemudian LSI Deni JA tentu saja. Jadi SMRC pun sudah berubah Mas Heri. Saya rasa Oke. ini memang terjadi kepanikan. Jadi betul kata Mas Heri tadi analisanya, kemungkinan besar mereka menginginkan begitu mendukung Anies agar Anies yang lolos di putaran kedua. Kalau Anies lolos di putaran kedua, kemungkinan besar maka dukungan Pak Jokowi, Anies lolos putaran kedua dengan harapan Ganjar lolos di putaran kedua, tentu saja dukungan Pak Jokowi sudah tidak bisa kepada Prabowo dan akan beralih kepada Ganjar, dan itu akan membesarkan Yes. dan memenangkan Ganjar. Itu bisa pertama seperti itu.
Yang Mhm. kedua, itu mereka juga tentu berharap kan setidaknya dengan pertemuan dengan AHY kemarin, kalau Mhm. toh akhirnya Ganjar harus head to head dengan Pak Prabowo, itu diharapkan partai-partai pendukungnya Anies pindahlah ke Ganjar. Kira-kira begitu ya yang terjadi, seperti terutama Demokrat itu yang diharapkan. Jadi Mhm. ini saya kira dari apa yang terjadi sekarang ini dengan survei-survei yang muncul, kemudian ada pembelaan para buzzernya Ganjar kepada Anies Baswedan, saya kira jangan terlalu GR dulu nih apa Mhm. pendukungnya Anies Baswedan bahwa oh sekarang udah berubah. Enggak, mereka tidak berubah. Ini bagian dari strategi saja karena itu tadi seperti kita perlu ulang sedikit ya Mbak ya. Kalau cuman head to head antara Ganjar dengan Pak Prabowo dan kemudian Pak Jokowi itu sepenuhnya mengalihkan Mhm. dukungan kepada Pak Prabowo ya Ganjar Mhm. akan lewat. Kita pasti ingatkan bukan endorsementnya Pak Jokowi yang kuat itu. Saya membaca survei yang tidak dipublikasikan itu ada memang endorsement dari Pak Jokowi itu sekitar 5%-an itu ya endorsementnya itu ya. Mhm. Tetapi yang harus diingat itu adalah bahwa Pak Jokowi itu punya semua instruktur di pemerintahan. Kita ingat polisi di bawah kendali Pak Mhm. Jokowi, TNI juga di bawah kendali Pak Jokowi. Mhm. Terus yang jelas aparatur sipil negara dan juga kita tahu ada 272 kepala PLT yang kemarin ditunjuk oleh Pak Jokowi. Ini kan mesti mereka juga punya utang jasa kepada Pak Jokowi gitu. Iya. Tinggal misalnya kalau PDIP ya tinggal ngitung berapa kepala daerah PDIP yang ini pasti tidak akan lari ke Pak Jokowi kan begitu. Jadi secara secara kalkulasi memang siapapun nantinya yang didukung oleh Pak Jokowi dengan catatan tadi dia mengerahkan semua Mhm. infrastruktur dan sumber daya yang ada di pemerintahan ya bisa memenangkan pemilu. Itu yang kira-kira Mhm. dipikirkan itu kenapa kemudian Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo itu rebutan gitu rebutan klaim antara Pak Jokowi antara Ganjar dan Prabowo itu lebih dekat siapa dengan Pak Jokowi. Saya kira mungkin ini dengan semakin mendekati pendaftaran klaim dari Ganjar ini kalau kita tinggal perhatikan kalau semakin melemah ya berarti mereka sudah mulai realistis bahwa oh Pak Mhm. Jokowi itu akan ke Pak Prabowo. Tapi saya melihat sebenarnya Mhm. PDIP masih bisa menyandra kok Pak Jokowi itu, terutama berkaitan dengan kepentingan putra dan menantunya gitu, terutama putranya lah ya. Dalam kasus Gibran misalnya gitu, yang ingin jadi gubernur kalau nggak di Jawa Tengah di Jakarta. Kalkulasinya yang paling hitung-hitungannya paling mungkin saya kira di Jawa Tengah gitu dan itu Mhm. Pak Jokowi pasti harus deal dengan PDIP kalau mau mulus di situ. Mungkin dengan kekuatan dia menguasai KPU, kita lupa juga penguasaan terhadap KPU dan sebagainya gitu ya. Mungkin saja Pak Jokowi masih bisa melakukan itu, tapi juga berat gitu. Jadi ini yang saya kira membuat Pak Jokowi tidak segera memutuskan full sepenuhnya pada Pak Prabowo gitu. Jadi mesti tetap menaruh kakinya di PDIP dan saya kira mungkin Pak Jokowi akan terus memainkan peran itu sampai sampai pemilu nanti gitu. Cuman mungkin PDIP-nya yang nanti ketika mereka sadar semacam itu ya mereka harus ngambil keputusan untuk tidak gitu loh. Dan saya kira begitu itu ya. Deal-dealnya ini masih menarik itu Mbak Agi. Iya, iya. Dan kemudian juga dari Tempo juga kita memperhatikan bahwa ada kemungkinan walaupun begitu ya, seperti kata Mas Hersu tadi, sandera terhadap Gibran dan juga kepada Kaisang begitu agar didukung begitu kan oleh PDIP begitu untuk mereka maju mencalonkan diri Hmm. menjadi pimpinan daerah begitu. Tapi dalam hal ini Pak Jokowi juga memiliki sandera juga bisa jadi demikian Mas Hersu. Oh iya Jadi iya, itu ya, pasti. iya. Jadi Nah, masing-masing begitu kan. Seperti ya. seperti sekarang kasus korupsi BTS. Menara BTS yang Ya. dimana tersangkut perusahaan dari suami Puan Maharani begitu yang nilainya Hmm. tidak main-main begitu di situ. Hmm. Dan kemudian juga ada di media sosial begitu ya mulai ada eh, prediksi-prediksi atau mulai ada sinyal-sinyal begitu yang walaupun masih belum jelas seperti misalnya Partai Sokmed begitu ya dia mengatakan bahwa sepertinya begitu eh, Pak Kumis ini akan out begitu. Dan kemudian Pak Kumis ini siapa? Kalau seandainya yang ada di pemerintahan, kalau sebelumnya misalnya kita menyebut Pak Kumis ini sebagai Hendro Priyono, kan dia tidak perlu out, dia tidak ada di pemerintahan. Kalau misalnya Pak Kumis ini adalah suami dari
Mbak Inul gitu, Mas Adam dia juga tidak ada di pemerintahan. Tapi selama ini memang yang sering disebut sebagai Pak Kumis ini adalah Jaksa Agung begitu. Dan Jaksa Agung ya memang terkenal dengan kumisnya ya, Pak Burhanuddin. Dan kemudian juga kita melihat ada terus kemudian ada tanggapan dari pertanyaan dari para netizen, siapa itu yang ada sinyalemen begitu ya bahwa dia akan out, apakah terkait dengan kondisi saat ini gitu. Apakah dia Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin begitu. Dan kemudian kita juga melihat dari apa unggahan dari Pak Burhanuddin yang kemudian di unggahan itu kemudian dipin. Kalau di Twitter itu misalnya dia membuat cuitan begitu ya Mas Hersu, itu kemudian cuitan itu dapat dipin sehingga dia akan selalu muncul di atas begitu. Ketika kita membuka akunnya, maka cuitan itu dia akan selalu muncul pertama begitu. Nah, salah satu cuitan yang menarik ini dia mengatakan demikian. ST Burhanuddin, ST underscore Burhanuddin, jangan takut terhadap perlawanan balik koruptor. Perkuat integritas institusi dan rapatkan barisan untuk terus berfokus pada penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi secara profesional dan proporsional. Dia begitu menekankan pada jangan takut terhadap perlawanan balik koruptor. Ini saya rasa bisa jadi peringatan, bisa juga memperlihatkan apa yang sedang dia hadapi saat ini begitu. Nah, ini kalau kita bacakan bocoran-bocoran dari BAP yang muncul di Mhm. media ya, BAP itu berita acara pemeriksaan dari kejaksaan. Betul. Saya tak nggak tahu ini Mhm. bocoran terus nggak jadi dibocorkan begitu kan? Mhm. Mhm. Kan kenapa biasanya kan strateginya para penegak hukum itu kalau dia mendapat tekanan berat gitu, Mhm. dia bocorkannya BAP-nya biar publik yang Betul. menggorengnya sehingga dia dapat tekanan kan, dapat dukungan Mhm. kan begitu ya. Iya, iya. Karena kasusnya ini kalau kita lihat dari bocoran itu, gila banget ini ya Mbak. Kan disebutnya seperti disebut oleh Mhm. oleh siapa ya, oleh Maki dan satu lagi lembaganya saya lupa, itu ada 4 Mhm. klaster kan ya, Iya. korupsi Mhm. ini ya, ada di Mhm. Kominfo Mhm. sendiri, ada di Mhm. kalangan mana, di kalangan penegak hukum dan DPR Iya. dan juga BPK, Mhm. kemudian ada apa satu lagi saya lupa, ada dari maklar kasus kan begitu ya. Mhm. Mhm. Ya jadi ada 4 klaster lah seenggaknya. Jadi memang kita mengutip bunyi lagunya apa saya tadi menggunakan lagunya Gesang gitu, seperti aliran Bengawan Solo ini, korupsinya BTS ini mengalir sampai jauh, dan bukan hanya mengalir tapi banjir kemana-mana, meluber kemana-mana kan begitu ya. Dan Mhm. itu sebenarnya Mhm. kita sudah sejak awal sudah menduga, karena angka 8,03 triliun itu gede banget, nggak mungkin dimakan sendiri oleh Mhm. Johnny G. Mhm. Plate gitu. Dan Iya. dari dakwaan yang kita baca kemarin, kita simak kemarin dalam sidang perdananya kan, itu disebutkan bahwa dia hanya menerima, hanya ini tanda petik ya, menerimanya Mhm. 17,5% gitu ya, Iya, tujuh belas iya. koma lima miliar gitu ya. Sementara Mhm. kalau kita bandingkan dengan apa yang diterima oleh direktur dirut perusahaannya milik suaminya Puan Mhm. saja 88 miliar kan gitu. Yang Betul. lain-lain jauh Mhm. jauh lebih gede. Nah, Mhm. besok itu akan berlangsung sidang itu kan, sidang yang menghadirkan Irwan Hermawan yang, nah Irwan Mhm. Hermawan Iya. ini kasusnya agak beda ya Mbak. Dia ini kelihatannya Mhm. operator yang ditugaskan untuk mengumpulkan duit untuk menutup kasus ini gitu ya, Iya. menutup kasus ini supaya tidak berlanjut ditangani Kejaksaan Agung. Karena itu kemudian duitnya ngalir juga ke DPR, ke BPK, Mhm. kemana-mana gitu. Jadi ya, ini memang Mhm. ini gila banget ini kasus ini, dan tidak menutup kemungkinan seperti Anda sebut tadi. Kan kita tahu selama ini bahwa kejaksaan itu ini adalah dianggap afiliasinya pada Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu ya Mbak ya. Mhm. Dan Mhm. kita ingat ya, kelihatan sekali pada waktu kasus ini Mbak, pada waktu mafia Mhm. minyak sawit ya, minyak goreng Betul. pada waktu itu kan seperti disebut oleh politisi PDIP Adian Apitupulu itu kan, oh sorry bukan Adian Apitupulu, Masinton Pasaribu ya waktu itu ya, Iya. yang disebut ya, Mhm. bahwa ini adalah pengumpulan dana untuk kampanye 3 periode kan pada waktu itu, dan Mhm. PDIP Mhm. kan sangat menentang gitu, makanya diintercept gitulah lewat itu. Tapi kita tahu kemudian ternyata begitu di pengadilan hukumannya kan sangat ringan gitu ya. Betul. Ringan Mhm. banget. Nah, bisa jadi ini begitu, tapi tentu orang bertanya-tanya lah, kalau Kejaksaan Agung kok ada kasusnya Puan kan gitu, kalau Kejaksaan Agung afiliasinya dengan PDIP. Ini kan jadi yang menarik, ini becek banget menurut saya korupsi di BTS ini, Mbak.
Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kan dikatakan berdasarkan hasil dari BAP dari Iwan Hermawan yang bocor ke media begitu ya. Dan kemudian ini diungkap bahwa ada 243 miliar begitu yang dikumpulkan dari konsorsium-konsorsium, vendor-vendor begitu semua yang mendapatkan proyek dari 8,3 triliun tersebut. Terus kemudian uang ratusan miliar itulah kemudian disebar kurang lebih ada sekitar 11 pihak yang mendapatkan uang pembagian hasil korupsi tersebut yaitu dengan tujuan untuk menutup kasus tersebut. Itulah yang kemudian saya rasa ini menjadi problem yang besar sekali ya bagi Kejaksaan Agung karena di mana di situ juga termasuk walaupun dia terafiliasi begitu ya kepada PDIP tapi dari PDIP sendiri juga kemudian masuk ke dalam lingkaran tersebut begitu. Dan kemudian ini tidak main-main, bahkan dari penyidik kejaksaan pun ditengarai juga menerima begitu. Tapi ini kan masih dalam penyidikan. Apakah ini hanya Oh, 4 klaster tadi persidangan? yang satu yang kurang tadi yang dari kejaksaan ya. Ya, ya dari kejaksaan ke penyidik BPK begitu, dan Ya, kemudian juga DPR. DPR, terus kemudian mereka juga membuat konsultan fiktif begitu. Jadi konsultan ini seolah-olah ada melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, padahal konsultan ini hanya dibuat konsultan fiktif. Jadi tidak betul-betul mereka membuat itu hanya apa sebagai legalisasi saja dari proyek Banyak tersebut. nama di guru besar di UI yang dicatut tuh ya kalau nggak salah Iya, ya. iya betul sekali Mas Hersu dan memang sudah ada satu yang menjadi tersangka ya ahlinya Hmm. dari UI begitu. Jadi ini memang tidak main-main dan ini kasus yang luar biasa. Ini mega korupsi yang bisa nyantol kemana-mana dan kemudian bahkan Menteri KKP juga ada kemungkinan untuk diperiksa. Demikian Hmm. dikatakan oleh Kejaksaan Agung Hmm. dan kita tahu bahwa Menteri KKP kita itu adalah juga eh, apa disebut Raja sebagai BTS raja ini. BTS ya Iya. disebut sebagai raja BTS dan dia memiliki kedekatan juga dengan kita tahu secara politik ya Mas Ersu dia sudah pernah masuk ke partai-partai dan kita kenal juga memiliki kedekatan dengan Ibu Mega juga di PDIP begitu kan ya dulu dia juga mungkin sebagai apa ya sebagai bendahara kalau tidak salah ya Bendahara Mas Ersu TKN ya. Tim bendahara kampanye TKN nasionalnya Jokowi. Jokowi Maruf. Ya, ya. Sebagai bendahara dari pemenangan tim suksesnya Jokowi Maruf. Dan kemudian belakangan ketika dia berada di Kementerian Pertahanan sebagai wamen, ketika itu kalau Komen tidak ya. salah ya, dia kemudian juga memiliki kedekatan dengan Pak Prabowo begitu. Hmm. Dan kemudian hari ini kita tahu bahwa Menteri Olahraga yaitu Dito Aryo Tejo juga diperiksa dalam kasus ini karena rupanya sebelum dia diangkat sebagai Menteri Olahraga ditengarai berdasarkan dari BAP tersebut dia juga menerima aliran dana sebesar 27 miliar. Nah, Hmm. inilah yang harus dikonfirmasikan dalam rangka apa? Apakah itu bagian dari korupsi ataukah itu memang merupakan proyek dari dia begitu. Jadi ini luar biasa yang aliran ini kemana-mana banyak dan belum semuanya diungkap karena pada sidang yang pertama kemarin kan eh, dari siapa Yusriski ya Mas Ersu dirut Ya. dari BUP Hmm. yaitu basis utama Prima, yaitu perusahaan yang 99% saham yang dimiliki oleh suami dari Puan Maharani, itu kan belum diungkit-ungkit begitu. Hmm. Soal kepemilikan juga belum dibuka begitu, Mas Erso. Ya. Ini memang serius kasus BTS ini kalau mau serius, kalau tidak masuk Hmm, angin gitu ya. ya, ya. Ya, itu yang paling penting kan gitu. Kita tahu kadang-kadang kasus kasus semacam ini ya dilokalisir gitu. Tapi saya kira karena ini menyangkut Nasdem gitu dan Nasdem juga tahulah permainan-permainan semacam ini selama dia ada di pemerintahan, Nasdem juga tidak akan tinggal diam gitu ya. Kalau toh Betul. saran kita kalau memang nanti kira-kira kok kelihatannya kasusnya mau dilokalisir atau dibelokkan, lebih baik buka-buka saja gitu ya. Mhm, Nanggung, mhm, sudah nanggung tuh buat Nasdem udah babak belur kalau kemudian dia kompromi-kompromi gitu mhm, dengan konsesi yang nggak memadai, lebih baik mhm, buka aja semuanya kasus ini. Jadi ini saya kira sangat menarik perkembangan-perkembangan terbaru ini Mbak dan mhm. seperti biasa kan kelihatannya skenario-skenario yang tadinya mungkin direncanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini kan juga berantakan ya. Kalau kita mulai lihat misalnya satu, dia membuat skenario semua partai-partai itu tetap dalam genggamannya. Kan di DPR dia kuasai 81,90% kursi di parlemen.
Kan Iya. secara teori sebenarnya dengan presidensial threshold 20% udah nggak mungkin ada muncul calon lain di luar kubu pemerintah. Tiba-tiba Nasdem membelot, kan begitu ya. Iya. Nah, sekarang dia tiba-tiba misalnya Ganjar, tiba-tiba Ganjarnya diambil alih oleh PDIP dan hubungan itu tegang Mm. gitu. Sekarang bahkan Mm. ada kelihatan kecenderungannya Pak Jokowi dengan sekarang lebih ke Pak Prabowo. Nah, kita nggak tahu nanti apa faktor apa yang alam kayaknya sudah mulai bicara ini menentukan gitu. Skenario-nya udah matang tapi tiba-tiba berantakan semua di tengah jalan gitu. Indikatornya tadi dua, dengan Nasdem berantakan, sekarang dengan PDIP berantakan, kita nggak tahu Pak. Pak Jokowi menyusul berantakan dengan siapa saja. Dan sebenarnya ini nggak perlu terjadi kalau Presiden Jokowi itu ingin berakhir dengan husnul khotimah gitu, sudah 2 periode, terus ya sudah lengser ke Prabon, balik ke Solo. Apalagi kan kalau nggak salah Pak Jokowi ini sudah milih rumah jatah dari pemerintah itu di mana? Di Karanganyar ya, Manyar, iya. ya, ya di Colomadu ya daerah itu sebenarnya Karanganyar tapi berbatasan dengan Solo. Jadi sebenarnya beliau sudah menyiapkan itu gitu. Tapi kok ini kelihatannya masih mau terus cawe-cawe saja. Saya kira itu Mbak ya yang kalau soal BTS dan juga soal para buzzer kok masih banyak tanya kenapa kok buzzernya Ganjar tiba-tiba sekarang pada pasang badan untuk Anies kan kalau tadi Anda sebut Eko Kuntadi itu membelain Anies dalam soal JIS gitu ya. Ya Mhm. kan Eko Kuntadi itu kan yang dibela soal JIS karena kenapa Iya. kok banyak omong Erick Thohir mau renovasi, kalau mau renovasi renovasi aja kan gitu kan. Dan Anies kan sudah membangun itu dan tentu dia dengan keterbatasan gitu, sementara sementara Ade Armando membela Anies dari sisi soal dia disebut sebagai bukan pribumi gitu ya, dia orang Yaman. Tapi dalam soal ini saya merasa bahwa dalam soal yang beginian Ade Armando memang konsisten kan, sama dengan ketika dia membela Ahok yang tidak Mhm. disebut pribumi. Jadi buat dia itu kata dia itu narasi itu nggak banget lah buat dia, makanya dia belain. Tetapi tetap saja tentu ini merupakan sinyal adanya perubahan politik. Gitu Mbak Agi ya. Iya, 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 betul sekali Mas Hersu. Jadi ini mungkin bisa bisa dilihat ini kalau Eko Kuntadi ini adalah lewat cuitannya begitu. Hmm. Sementara kalau Ade Armando ini lewat narasinya cukup panjang juga ini Hmm. cuitan Mas Hersu yang membela begitu dan kemudian juga ya kalau untuk JIS ini mungkin kita perlu bahas sedikit juga ini Mas Hersu perkembangannya begitu ya. Karena memang kan kita masih menunggu kalau menurut Erick Thohir kita masih menunggu keterangan dari FIFA nanti hasil penilaian dari FIFA apakah JIS itu akan masuk atau tidak. Tapi kan memang kalau menurut saya, Mas Ersu, yang dikatakan sebagai akses itu kan bukan akses masuk ke dalam stadium, maksudnya di dalam badan stadiumnya. Tapi adalah akses dari pintu keluar menuju ke stadion. Nah, ini yang menjadi menarik begitu Mas Hersu karena sudah pernah memang ada 2 kali hajatan besar gitu hajatan besar di JIS gitu ya. Yang terakhir itu memang pada bulan Februari itu adalah konser besar Dewa, di mana di situ ada 65 ribu penonton dan kemudian itu memang menjadi ramai begitu karena memang setelah mereka penonton banyak terlantar karena memang aksesnya hanya satu pintu masuk untuk keluar sehingga mereka untuk mendapatkan kendaraan umum begitu atau menuju ke kendaraan pribadinya yang diparkir di luar itu memang jauh begitu Mas Hersu. Ini mengingatkan kita juga pada kondisi pada saat gelaran MotoGP Mandalika. Mas Hersu masih ingat Ya, ketika ya, ya. itu ya Berjam-jam orang nunggu sampai shuttle dini hari busnya ya. Mas Hersu. Iya, Hmm. ketika itu kan dari sore hari. Dari sore hari sehabis maghrib seusai gelaran Mandalika itu kemudian sampai dini hari orang bahkan sampai apa kehujanan, sudah dehidrasi di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman sama sekali karena memang posisi Mandalika yang jauh begitu kan dari area pemukiman. Kalau seandainya di JIS itu malah justru dekat dengan pemukiman sebetulnya. Jadi kalau soal misalnya mereka membutuhkan makanan atau minuman, ketika ada konser di situ, bahkan banyak orang menjual dadakan di situ Mas Hersu. Itu masih bisa seperti kita lihat misalnya di JCC juga seperti itu kan. Di luarnya kemudian seketika ada konser atau apa, makin banyak begitu orang yang berjualan di situ. Nah, itu yang terjadi pada saat konser Dewa pada bulan Februari 2023. Memang terjadi kekacauan di situ karena kalau saya melihat ini adalah pihak IO yang tidak siap. Jadi mereka tidak siap mengantisipasi keluarnya 65 ribu penonton tersebut. Tapi kita ingat pada bulan Juli 2022 itu sudah pernah ada grand opening dari JIS.
Nah, grand opening JIS ini diikuti atau didatangi oleh 62.000 penonton. Ini tidak main-main karena seperti GBK saja itu kan ada 77 kapasitas, 77.000 penonton kapasitas. Kalau JIS kan 82.000 Mas Hersu. Gelora Bung Tomo sekitar 45.000 dan yang lainnya stadion yang lain hanya sekitar 30 sampai 40.000. Jadi artinya 65.000 orang yang datang pada saat grand opening JIS itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kenapa tidak terjadi chaos di situ? Nah, saya rasa ini perannya memang kalau saya membaca, karena pada saat itu mobilitas dan kelancaran arus lalu lintas itu Dinas Perhubungan DKI itu berperan besar. Jadi dia melakukan pengalihan arus jalan di depan pintu barat JIS menuju Jalan Sunter Permai Raya. Kemudian selain ada 600 personel begitu ya katanya yang disiagakan untuk mengamankan begitu, di lokasi juga terus kemudian ada mobilitas dari shuttle bus, begitu Mas Hersu. Jadi ada yang boleh melintas di jalan yang menuju ke pintu gerbang JIS itu adalah hanya bus Transjakarta dan bus pengumpan atau shuttle bus yang berisi para penonton tersebut. Kemudian ada kendaraan penghuni sekitar yang boleh melintas dan juga kendaraan VIP dan VVIP atau tamu undangan. Itu saja. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik padahal ketika itu ada konser Dewa juga, bukan konser ya, sebagai pengisi lah, sebagai pengisi acara, kemudian ada Setia Band begitu, ada Kotak, dan setelah itu ada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand begitu, tapi semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi saya rasa memang sebetulnya apa yang dikatakan sekarang ini bahwa JIS harus direnovasi mungkin benar seperti kata Menpora, bukan direnovasi tapi dipoles-poles saja. Kalau seandainya karena JIS-nya sendiri sudah baik begitu ya, tapi akses ke situnya itu yang perlu dikonsolidasikan dengan pihak lain, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Ya, dan ya. mungkin juga Termasuk juga area, ya, ya. iya, area jalan yang becek apa dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Satu lagi Mas Ersu, kita ingat pada bulan Maret kemarin itu kan sempat ribut ya ketika U20 Piala Dunia U20 tidak jadi dipertandingkan di sini, dan kemudian kita sudah menggelontorkan lewat dana APBN itu sebesar 418 miliar itu untuk renovasi dua stadion, yaitu Stadion Manahan dan Stadion Iwayan Dipta, dan juga 15 lapangan pertandingan. Jadi sekitar 17 ya, dari dua stadion dan 15 lapangan pelatihan. Jadi mereka kan masing-masing tim ini sebelum itu mereka harus melakukan pelatihan di lapangan-lapangan yang dekat dengan stadion utama di mana mereka akan bertanding. Itu saja menghabiskan 418 miliar, dan itu fine-fine aja gitu, maksudnya untuk renovasi biaya sebesar itu ketika itu tidak digembar-gemborkan. Tapi ketika sekarang JIS yang masih belum pasti apakah perlu dilakukan renovasi atau tidak berdasarkan rekomendasi dari FIFA. Dan kalau saya iya, kemungkinan hanyalah sekitar pintu masuk, itu kemudian menjadi bahan politicking begitu, menjadi bahan untuk mendegradasi dari JIS ini karena berkaitan dengan nama Anies itu Ya, tadi. saya kira memang itu. Kemudian soal parkir kami itu udah dijawab, dan tapi yang menarik dari JIS ini ya kelihatannya ini Jack Pro ya sebagai penanggung jawab proyek itu Ya. mau melawan, dia menyatakan kalau disebut nggak standar FIFA, wong ini pembangunannya sudah didampingi oleh asesor dari FIFA, jadi ini memang Ya. sesuai dengan standar FIFA. Dan kemudian soal parkir dijelaskan ya ini memang orientasinya seperti stadion-stadion di Eropa menggunakan transportasi umum gitu, karena kalau sekarang sudah terhubung dengan yang orang sebut apa sih namanya, Transjakarta itu apa Iya. itu. Kemudian ada ini nantinya LRT dan juga komuter lain ya, itu yang Betul. nah, tapi saya cuma nunggu aja kan, ini kan Jack Pro ini di bawah di bawah Pemprov DKI. Kita tunggu bagaimana, apakah masih terus berani ngomong tuh sekarang di bawah Pak Heru Budi, karena bagaimanapun ini kan kelihatan sekali bahwa ini operasi downgrade-nya dari Erick Thohir dari Istana gitu, yang menyebutkan renovasi standar dari FIFA, itu kan pernyataannya Pak Jokowi. Jadi memang sekali ini nggak main-main soal soal JIS ini, tetapi saya kira operasi ini juga hampir sama nanti dengan operasi tukang ibul naik haji, bisa mentah dengan sendirinya gitu kelihatannya ya Mbak. Apalagi sekarang dibelain oleh buzzernya Ganjar, X yang Ganjarian lah gitu ya. Oke, Mbak Agi ya, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi ya esok, masih tetap dengan berita-berita yang hot bersama saya Hersbun Arif.
Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Nausen. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.